Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang aktif di berbagai media sosial atau yang menonton video ini, hari ini saya mencoba menjelaskan makna dan arti dari sebuah hukum law attraction atau hukum ketertarikan. Di dalam kehidupan sehari-hari orang sering mengatakan bahwa nasib seseorang itu ditentukan oleh dirinya sendiri, atau sering juga dikatakan you are what are you think. Anda itu adalah apa yang Anda pikirkan. Nah, saya mengutip sebuah hadis qudsi yang menjelaskan bahwa aku, kata Allah, mengikuti sangkaan hambanya atau mengikuti sangkaan hambaku. Jadi realitas kehidupan itu ditentukan oleh sangkaan kita. Kemudian di dalam hukum law attraction itu adalah sebuah konsep filsafat dan spiritualitas yang menjelaskan atau menyatakan bahwa pikiran itu, pilihan perasaan itu turut mempengaruhi realitas kehidupan kita. Nah, di dalam Islam itu, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 itu menjelaskan yang mendukung apa yang dimaksud oleh hukum law attraction itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum, nasib seseorang, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau mereka tidak merubah apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Nah, kemudian di dalam surat As-Sam surah 91 ayat 7 dan sampai 10, di sana lebih tegas dan clear bahwa manusia itu adalah makhluk Tuhan yang dikasih kehendak bebas. Dia mau baik, dia mau buruk, itu adalah pilihan manusia. Mari kita mencoba mengkaji dan merenungkan beberapa ayat firman Allah dalam surat As-Sam ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Allah bersumpah demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya Allah telah ilhamkan, telah mentakdirkan, telah menentukan bahwa setiap jiwa, bahwa setiap diri manusia itu Allah sudah tanamkan dua potensi kecenderungan, fujuraha wa taqwaha. Fujuraha itu adalah kecenderungan yang mengarahkan kita kepada hal-hal yang buruk, sedangkan takwa itu adalah potensi kecenderungan yang mengarahkan kita hal-hal yang baik yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat berikutnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang, manusia-manusia yang memilih kecenderungan mensucikan jiwanya, memilih perbuatan-perbuatan baik, memilih perbuatan-perbuatan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dasaha. Dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang telah memilih jalan yang hal-hal yang buruk,
hal-hal yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya bahwa dalam hal ini manusia itu memiliki kehendak. Tentu saja kehendak bebas dalam batas-batas kemanusiaannya. Nah, di dalam teologi Islam itu sesungguhnya yang berlaku di dalam kehidupan ini ada dua hukum kehendak. Pertama itu yang bersifat mutlak, itu kita sebut atau dikenal hukum kehendak takwania, yang menjelaskan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini semuanya itu atas kehendak, dalam kendali, dalam kontrol pengetahuan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mutlak. Nah, jadi tidak ada satupun yang luput dari kehendak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa di dalam kehidupan ini, khususnya kepada manusia sebagai hamba, sebagai khalifatullah, wakil Allah di muka bumi ini, Allah sudah memberikan kehendak tasriyah atau kehendak relatif, yaitu kebebasan yang diberikan dalam batas-batas kemanusiaannya. Jadi manusia itu mau baik, mau buruk adalah hasil pilihannya. Inilah artinya bahwa antara hukum law attraction yang digagas oleh para filosof maupun spiritualitas itu tidak ada pertentangan. Ini dalam pandangan dan pemahaman saya. Jadi mestinya sejalan. Yang perlu kita pahami. Demikian juga bahwa ajaran Islam itu sendiri tidak bertentangan apa yang menjadi hukum alam yang berlaku atau hal-hal yang sifat sunatullah, hal-hal yang bersifat sunatullah di dalam kehidupan ini tidak bertentangan dengan ajaran agama ini. Itulah yang perlu saya tegaskan, bahwa nasib atau realitas kehidupan yang menimpa diri kita itu sangat ditentukan oleh pilihan pikiran-pikiran kita, oleh perasaan-perasaan kita. Oleh karena itu adalah sebuah keniscayaan, karena semua orang itu ingin hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan bagi dirinya, maka adalah keniscayaan kita memilih hal-hal yang positif, hal-hal yang mengarahkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, dari channel Khairul Usman, channel KU, channelnya Khairul Usman. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.